Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Komang Pujawati dengan nomor hadir C16 dengan NIM 1410621070 yang pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Analisis Tingkat Percaya Diri Mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan studi kasus mahasiswa Student Center Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak saya kepada Mbak Dr. Andes Kinkin Yuliati Subarsa Putri MSI yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas mini skripsi ini. Bab 1, Pendahuluan, Latar Belakang. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa di kampus dapat mengalami peningkatan dalam berbagai aspek, termasuk yaitu percaya diri. Percaya diri merupakan faktor penting dalam kehidupan mahasiswa karena dapat mempengaruhi prestasi akademik dan karir di masa depan. Namun, tidak semua mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa merasakan peningkatan dalam tingkat percaya diri mereka. Ada juga faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi tingkat percaya diri mahasiswa dalam mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat percaya diri mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan mengangkat studi kasus pada mahasiswa yang ada di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data deskriptif. Adapun juga perumusan masalah, yang pertama itu bagaimana deskripsi kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh antara kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta dengan tingkat percaya diri mahasiswa. Dan yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat percaya diri mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Adapun tujuan masalahnya, yang pertama, untuk mendeskripsikan kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, menganalisis pengaruh kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta terhadap tingkat percaya diri mahasiswa. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat percaya diri mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Adapun manfaat penelitian baik secara akademik maupun juga secara praktisi. Manfaat penelitian akademik yang pertama itu menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat percaya diri mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. Yang berikutnya itu menambah pemahaman tentang hubungan antara kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan tingkat percaya diri mahasiswa. Yang ketiga, ada menambah pemahaman tentang perbedaan tingkat percaya diri antara mahasiswa yang aktif dan yang tidak aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan. Yang terakhir, ada menambah pemahaman tentang kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Yang berikutnya itu ada manfaat dari penelitian praktis. Yang pertama, memberikan informasi yang berguna bagi mahasiswa yang ingin meningkatkan tingkat percaya diri mereka dengan mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, memberikan informasi yang berguna bagi organisasi kemahasiswaan di kampus untuk meningkatkan kualitas kegiatan dan memberi manfaat yang lebih besar bagi anggotanya. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang berguna bagi pihak universitas untuk meningkatkan kualitas kegiatan organisasi kemahasiswaan dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi mahasiswa yang ingin mengikuti kegiatan tersebut.
Masuk ke bab 2, landasan teori. Konsep. Konsep teori komunikasi yang terdapat yang tepat dengan judul penelitian kuantitatif analisis tingkat percaya diri mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan studi kasus mahasiswa Student Center Universitas Negeri Jakarta adalah teori komunikasi interpersonal. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kegiatan organisasi kemahasiswaan dengan tingkat percaya diri mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Teori komunikasi interpersonal mengacu pada proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks penelitian ini, kegiatan organisasi kemahasiswaan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa mahasiswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga dapat mempengaruhi tingkat percaya diri mereka. Berikut ini review literatur yang sudah saya cari. Masuk ke variabel X, yaitu kegiatan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas kemahasiswaannya dengan bentuk aspirasi, inisiatif, atau ide-ide positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, serta visi misi operasional institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Selain itu juga organisasi mewadahi mahasiswa untuk berkumpul-kumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis. Adapun tujuan dari organisasi sendiri yaitu untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, mengembangkan dan merangsang bakat dan minat mahasiswa itu sendiri, membentuk mahasiswa dalam semangat Pancasila, serta memberikan pengalaman dan keterampilan yang berguna bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja masa depan dan meningkatkan mutu studi. Yang selanjutnya itu ada variabel Y, yang merupakan tingkat percaya diri mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Tingkat percaya diri mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta dapat berdampak positif terhadap perkembangan pribadi mahasiswa, seperti peningkatan keterampilan sosial, kemampuan kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baru. Adapun tujuan penelitian tersebut untuk menganalisis hubungan antara kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta dengan tingkat percaya diri mahasiswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya ini ada model penelitian. Model penelitian ini yaitu variabel X mempengaruhi variabel Y. Adapun variabel X yaitu organisasi kemahasiswaan dan variabel Y-nya itu percaya diri mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Yang selanjutnya itu ada hipotesis teori. Hipotesis teori yang diajukan dalam penelitian kuantitatif yaitu seperti berikut. Yang pertama, berdampak positif terdapat dampak positif antara kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta dengan tingkat percaya diri mahasiswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua itu mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta mempunyai tingkat rasa percaya diri yang lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Terdapat dampak positif selanjutnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta dengan tingkat percaya diri yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan. Adapun masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada paradigma penelitian. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivis.
Positivisme dikenalkan oleh Auguste Comte yang merupakan sistem filosofis ini didasarkan pada bukti rasional atau sanggahan terhadap pernyataan ilmiah yang mengasumsikan realitas objektif dapat diketahui. Pandangan Comte menjadi landasan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial selanjutnya. Dengan optimisme terhadap masa depan, ia me ia m ia menciptakan istilah positivisme untuk menggambarkan pendekatan terhadap sains. Percaya bahwa kebenaran ilmiah dapat diverifikasi secara positif melalui observasi empiris dan analisis logis terhadap apa yang diamati. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai metode penelitian yang mewakili positivisme. Oleh karena itu, pendekatan positif dapat dikaitkan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan prinsip dan aturan untuk memprediksi dan mengendalikan peristiwa dengan menggunakan metode kuantitatif dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data berdasarkan angka dan statistik. Dalam hal ini, penelitian akan menggunakan data kuantitatif untuk menganalisis tingkat percaya diri dalam mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Yang berikutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan kuantitatif adalah studi tentang masalah-masalah sosial yang didasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel yang kemudian diukur dengan menggunakan data numerik sebagai alat untuk menganalisis informasi tentang apa aja yang terjadi pada populasi yang diteliti. Penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti survei, eksperimen, atau juga studi kasus. Tujuan penelitian kuantitatif adalah menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian secara objektif dan akurat. Variabel variabel pada penelitian ini terdiri dari variabel X, yaitu organisasi kemahasiswaan, sedangkan untuk variabel Y itu sendiri merupakan percaya diri mahasiswa yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Masuk ke metode penelitian, dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan datanya berupa survei. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang memiliki tujuan sebagai pengumpulan data premier, yang kemudian digunakan untuk menganalisis data dengan metode kuantitatif. Kuesioner ini ditujukan bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan Student Center di Universitas Negeri Jakarta. Adapun populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi. Populasi dalam penelitian kuantitatif ini adalah seluruh mahasiswa yang mengikuti kegiatan kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi kemahasiswaannya. Yang berikutnya ada sampel. Sampel pada penelitian ini merupakan sebagian dari populasi yang dipilih secara acak untuk dijadikan sampel penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di Student Center Universitas Negeri Jakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat ditentukan berdasarkan teknik pengambilan sampel yang digunakan dan besarnya populasi Student Center Universitas Negeri Jakarta. Adapun penarikan sampel, teknik penarikan sampel atau Stratified Random Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan pada populasi yang mempunyai struktur bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini melibatkan pembagian suatu populasi menjadi beberapa strata atau kelompok homogen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti kelompok premier, kelas, atau jenis kelamin, dan kemudian mengambil sampel secara acak dari masing-masing strata tersebut. Tujuan dari pengambilan sampel bertingkat adalah untuk memastikan bahwa sampel yang dikumpulkan memiliki karakteristik populasi secara seimbang dan akurat.
identifikasi strata pada penelitian ini adalah mengikuti kegiatan kemahasiswaan, sedangkan untuk penentuan ukuran sampel dilakukan setelah strata identifikasi. Penentuan ukuran sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus statistik yang sesuai dengan teknik pengambilan sampel berstrata. Pengambilan sampel diambil secara acak dari setiap strata yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana atau teknik pengambilan sampel acak sistematis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.